Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and the peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be.
was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood, the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 15 Januari 2023. Hari ini kita akan melanjutkan topik selama bulan Januari, yaitu topik atau tema tentang prioritas hidup. Dan hari ini kita sampai kepada topik yang kedua atau prioritas yang kedua, yaitu tentang keluarga. Kenapa keluarga ditempatkan sebagai prioritas berikut setelah Tuhan? Khususnya kita sebagai orang percaya. Itulah yang sama-sama akan kita pelajari hari ini melalui beberapa kebenaran firman Tuhan, melalui apa yang saya sudah dapatkan, saya pelajari, bahkan yang juga sudah menjadi berkat buat saya. Kiranya firman Tuhan atau topik hari ini menjadi berkat, menguatkan buat Bapak Ibu, bahkan buat semua keluarga yang juga sedang mengikuti ibadah online hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh membaca, merenungkan, mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena hari ini, di hari Minggu ini, kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk duduk diam, beribadah, memfokuskan perhatian kami kepada Engkau, memuji menyembah-Mu, dan juga secara khusus mendengarkan suara-Mu lagi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Doa hamba kiranya firman Tuhan yang akan hamba share, hamba bagikan kepada tiap-tiap Bapak Ibu atau melalui ibadah hari ini yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba. Juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Khususnya buat keluarga-keluarga kami. Keluarga dari tiap-tiap kami yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Kalau ada di antara keluarga kami yang memang memerlukan lawatan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, Tuhan bekerjalah sehingga firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini benar-benar menjadi berkat buat kami. Benar-benar memulihkan. Benar-benar mujizat Tuhan terjadi ketika Tuhan melawat menjamah tiap-tiap atau keluarga kami masing-masing. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bacakan atau kita lihat sama-sama sebagai landasan dari topik yang kedua hari ini tentang prioritas yang kedua, yaitu keluarga. Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat Kejadian pasal 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu, Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Kejadian pasal 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita lanjut ayat-ayat berikutnya. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang berikut Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15, demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, maaf ada beberapa cukup banyak firman Tuhan hari ini, tapi saya mau Bapak Ibu kita lihat sama-sama sebagai landasan kita. Mazmur 128, satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal, berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Yang terakhir Bapak Ibu, 2 ayat dari surat Timotius. Mari sama-sama kita lihat 1 Timotius pasal 3. Yang pertama 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Yang berikut, terakhir, 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bapak Ibu, sehubungan dengan topik hari ini, dalam mempersiapkan bagian ini, saya sempat membaca sebuah kisah dari seorang pendeta yang menceritakan tentang salah seorang pemuda anggota gerejanya yang diceritakan sangat sukses dalam bisnis. Bahkan saat dia mengenal pemuda ini memang sedang naik daun dalam posisinya dalam pekerjaannya. Dia berasal dari Silicon Valley. Berkali-kali mendapatkan promosi kenaikan jabatan, sehingga akhirnya dia pada waktu bertemu dengan pendeta ini, dia menjadi anggota di gereja itu. Dia sedang menduduki salah satu posisi tertinggi, Bapak Ibu. Tapi setelah itu, setelah dia mencapai posisi tertinggi, jabatan terus naik. Satu waktu dia berpikir dan diambil keputusan untuk mengambil cuti 6 bulan. Untuk apa? Dia berpikir, ini waktunya untuk saya fokus kepada keluarga, kepada urusan rohani, urusan spiritual saya, dan juga kesehatan pribadi saya. Bapak Ibu, ketika dia mencapai kondisi yang dimana keluarganya aman, sudah oke, kesehatannya juga sudah membaik, dia juga urusan rohaninya, urusan spiritualnya juga semakin membaik, dia memikirkan untuk mencari pekerjaan lagi, pekerjaan yang baru. Dia ditolong oleh seorang headhunter untuk sebuah perusahaan untuk menolong dia untuk mencarikan pekerjaan yang kira-kira tepat untuk dia. Dan Bapak Ibu diceritakan oleh pendeta ini, headhunter tadi memberikan dia 2 tawaran. Tawaran yang pertama, dia bekerja di salah satu industri yang baru saja mulai naik daun dengan dapat bayaran yang banyak. Tetapi dia diminta untuk bekerja keras, membutuhkan banyak waktu, kira-kira 80 jam per minggu untuk dia bekerja. Bapak, satu perusahaan yang baru naik daun, jadi dia digaji tinggi, tapi dia butuh waktu banyak untuk fokus kepada pekerjaan itu. Sedangkan tawaran yang kedua, dia mendapatkan tawaran dari sebuah raksasa perusahaan company teknologi yang lagi terkenal juga pada waktu itu, tapi dengan bayaran yang lebih sedikit. Tapi memungkinkan si anak muda tadi punya keseimbangan dengan keluarga, dengan juga gereja, dengan pelayanan, karena rupanya dia juga aktif dalam pelayanan di gereja. Dan Bapak Ibu, waktu pendeta ini bertemu dengan dia, anak muda ini katakan, saya kayaknya mau ambil pekerjaan yang kedua, walaupun gaji lebih sedikit, tapi yang penting saya punya keseimbangan dengan family, dengan keluarga saya. Tapi Bapak Ibu, mengejutkan, kata pendeta ini. Beberapa waktu kemudian, dia bertemu lagi dengan anak muda ini, dia kaget. Karena anak muda ini katakan kepadanya, Pak Pendeta, saya change mind. Maksudnya, saya rubah pikiran saya mau ambil pekerjaan yang pertama. Pendeta ini kaget, dan dia tanyakan, boleh saya tanya, kenapa kamu akhirnya berubah pikiran, kamu mengambil pekerjaan yang pertama dengan gaji yang tinggi memang, tapi kamu tidak ada waktu untuk keluarga. Bapak Ibu, pendeta ini terkejutkan anak muda ini katakan, sebuah kebanggaan. Saya kerja dengan gaji sedikit, tapi dengan jabatan yang rendah. Tapi yang pertama, saya gaji banyak, dan jabatan saya adalah seorang direktur utama. Dan itulah yang menjadi kebanggaan, itu yang saya cari. Saya tidak mau mendapatkan gaji, sebenarnya masalah saya bukan pada gaji sedikit, kata anak muda tadi, tapi kepada posisi, kepada jabatan. Betapa rendahnya saya ketika saya mendapatkan satu pekerjaan yang baru, tapi saya mendapatkan posisi yang lebih rendah dari pekerjaan saya yang lalu. Sehingga saya memilih yang pertama karena sebuah kebanggaan. Bagi saya, itulah kebanggaan buat saya dikenal oleh orang. Karena saya mendapatkan satu posisi, satu jabatan yang sangat tinggi di perusahaan itu. Dan Bapak Ibu, pendek cerita, akhirnya anak muda tadi bekerja 80 jam seminggu. Dan harus meninggalkan keluarganya. Karena apa? Fokus pekerjaan dan dia harus bepergian ke
ya mungkin beberapa tempat, beberapa lokasi sehubungan dengan pekerjaan dia, keliling dunia, demi pekerjaan yang dia sedang kerjakan. Sehingga Bapak Ibu, menarik cerita ini ya. Anak muda ini sepertinya awalnya berhasil bisa menang dari yang namanya keserakahan. Karena dia memilih gaji yang lebih sedikit. Tapi rupanya Bapak Ibu ada tantangan lain, ada challenge lain untuk anak muda ini. Sehingga akhirnya dia kalah, dia gagal. Dia korbankan keluarganya demi apa? Jabatan. Demi posisi, demi kebanggaan. Bapak Ibu, inilah cara kerja dosa. Sebenarnya sama-sama dosa, tapi hanya dengan cover yang berbeda. Kadang-kadang kita bisa menang mungkin dengan keserakahan, tapi kita tidak bisa menang dengan kesombongan. Kadang-kadang kita bisa menang dengan uang, tapi kita tidak bisa menang dengan apa? Pujian, dengan jabatan, dengan posisi, dan lain sebagainya. Sama, dalam dunia cinta ada sebuah istilah, cinta bisa saja beralih ke lain hati. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, kita benar-benar membutuhkan kekuatan dari Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan seperti ini. Kalau tidak, cinta kita akan beralih. Kita mungkin bisa menang dengan dosa yang lain, tapi yang dosa lain mengintai kita. Sehingga Bapak Ibu, bagi saya ilustrasi ini juga menjadi pengingat kepada kita, reminder akan keterkaitan kita, keterikatan kita dengan sebuah idola atau dengan idola kita yang Ibu Sarah sudah singgung minggu yang lalu. Dan ini yang saya sebut sebagai jaringan dosa, Bapak Ibu. Itu contoh cerita Bapak Ibu ya, kegagalan seorang anak muda. Dia akhirnya gagal untuk memprioritaskan keluarganya. Fokus kepada keluarga demi jabatan, demi posisi. Banyak orang demi uang, demi karir dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hari ini kita melanjutkan tentang prioritas. Apa itu prioritas sebenarnya? Bicara soal prioritas, prioritas itu sebenarnya adalah hal-hal yang kita utamakan atau kita dahulukan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, prioritas merupakan cerminan dari nilai hidup akan hal-hal, nilai hidup kita akan hal-hal yang kita anggap penting. Menarik, saya membaca tulisan dari A.W. Tozer memaparkan 7 hal yang merefleksikan nilai-nilai hidup dan komitmen yang kita anut. Dan saya kira jawaban yang jujur atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang disampaikan oleh A.W. Tozer bisa menolong kita memeriksa dan menetapkan prioritas kita. Kita bisa mendapat gambaran kira-kira apa yang menjadi prioritas kita sekarang. Saya bacakan secara cepat 7 pertanyaan ini. Bapak Ibu bisa dengarkan, Bapak Ibu tanyakan kepada diri Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang paling Bapak Ibu inginkan? Kedua, apa yang paling sering Bapak Ibu pikirkan? Yang ketiga, bagaimana kita menggunakan uang kita lebih banyak? Untuk siapa? Untuk apa? Yang berikut, apa yang kita lakukan pada waktu-waktu senggang dalam hidup kita? Yang berikut, teman-teman seperti apakah yang kita nikmati kehadirannya dalam hidup kita? Keenam, siapakah dan apakah yang sangat kita kagumi atau yang paling kita kagumi dalam hidup ini? Dan yang terakhir, kata A.W. Tozer, hal-hal apakah atau siapakah yang kita tertawakan? Bapak Ibu bisa lihat atau ulang kembali 7 pertanyaan tadi. Tapi ingat, hidup kita berisi sederet pilihan. Bagaimana kita memilih dan apa yang dipilih akan menentukan kehidupan yang Bapak Ibu dan saya jalani. Sayangnya, sekali lagi, ada begitu banyak orang yang menjalani hidup tanpa pemahaman yang benar tentang bagaimana seharusnya dia memilih. Kita mesti belajar sistem prioritas yang benar, tentunya secara khusus menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, agar kita bisa menentukan pilihan yang tepat dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita sama-sama, kita perlu kembali ke firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Kita mau sama-sama belajar. Oke, sekarang kita sampai kepada topik yang kedua, prioritas Bapak. Prioritas yang kedua itu tentang family, tentang keluarga. Saya ada punya beberapa pertanyaan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu renungkan sebagai pengantar khotbah ini. Ya, sebelum kita lihat lebih jauh. Yang pertama, setelah Tuhan, Ibu Sarah sudah sampaikan ya minggu lalu, kalau tentang prioritaskan Tuhan, Tuhan nomor 1, Tuhan yang pertama Bapak Ibu, itu nggak bisa dibantah, nggak bisa diganggu gugat, sudah pasti. Tapi setelah Tuhan, kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa atau apakah yang seharusnya menjadi prioritas Bapak Ibu dan saya? Apa saja menjadi prioritas berikut? Gereja, pelayanan, pekerjaan, kerja keras, atau family atau keluarga? Kedua, apa jawaban kita atas pertanyaan yang pertama? Apa jawaban Bapak Ibu? Tanyakan kepada diri Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu pilih itu? Macam-macam teori dan usulan Bapak Ibu dari berbagai sumber, para pakar termasuk para penulis Kristen dan hamba Tuhan tentang mana yang harus kita tempatkan setelah Tuhan. Yang ketiga, bicara soal keluarga Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu pacaran, tolong ingat, mulai jatuh cinta kepada seseorang. Apa tujuan Bapak Ibu pacaran?
Waktu Bapak Ibu jatuh cinta kepada seseorang, apa tujuannya? Dan kemudian ketika Bapak Ibu yakin bahwa ini pasangan saya, ini yang harus jadi nantinya jadi suami, jadi istri. Waktu Bapak Ibu memutuskan untuk menikah dan berkeluarga, pertanyaannya, apa tujuan Bapak Ibu nikah? Apa tujuan Bapak Ibu berkeluarga? Ini pertanyaan penting sebagai dasar dari pelajaran hari ini. Dan yang terakhir, mungkin Bapak Ibu agak lucu, tapi maaf, pertanyaan ini penting. Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan? Baca penciptaan tadi, Tuhan menciptakan para binatang, Tuhan juga ciptakan manusia. Apa perbedaan menurut Bapak Ibu? Manusia menikah, manusia kawin, beranak cucu. Apa perbedaannya dengan binatang kawin? Ya kita nggak pernah sebut binatang menikah, tapi binatang kawin kemudian beranak pinak. Apa bedanya? Bapak Ibu, saya secara pribadi setelah menjadi orang percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengalami kelahiran kembali, saya sudah cerita kepada Bapak Ibu berulang kali waktu kelas 5 SD. Melayani Tuhan, kuliah di Sekolah Teologi di Institut Injil Indonesia. Dan sejak lulus, selama kuliah, bahkan sampai lulus kuliah, Bapak Ibu sebelum ke sini, beberapa waktu Tuhan percayakan saya untuk melayani banyak anak-anak remaja, banyak anak-anak muda di Indonesia. Khususnya di Sidoarjo dan beberapa tempat yang lain. Kemudian saya pacaran dengan Ibu Sarah, kemudian kami menikah, kami melayani full time di GKK Sidoarjo. Tahun 2005 kami datang ke sini melayani full time di sini Bapak Ibu. Ya, melayani full time boleh dikatakan sejak tahun 1997 sampai hari ini. Belajar firman Tuhan. Ditambah lagi dengan berbagai pengalaman dalam melayani, mengcounseling keluarga-keluarga Kristen, pasangan-pasangan suami istri. Bapak Ibu, kalau saya ditanya secara pribadi, saya semakin yakin, sekali lagi, berdasarkan apa yang saya dapat belajar dari firman Tuhan, pengalaman sebagai hamba Tuhan, melayani beberapa tahun, melayani banyak anak muda, anak-anak remaja, bahkan Ibu Sarah melayani Sunday School, tunas remaja, melayani, mengcounseling keluarga-keluarga Kristen. Bagi saya semakin yakin, prioritas kita yang berikut yang harus kita tempatkan setelah Tuhan adalah keluarga kita sendiri, family. Keluarga Bapak Ibu dan saya. Setelah itu mungkin baru yang berikut Bapak Ibu. Nanti minggu depan Ibu Sarah akan jelaskan. Nanti saya tutup tanggal 29 juga saya akan rangkumkan, saya jelaskan. Format apa, sistem apa yang sebenarnya kita anut yang paling tepat sehubungan dengan prioritas. Apakah hierarki 1, 2, 3, 4? Ataukah Tuhan utama sehingga kita bisa memprioritaskan hal-hal yang benar? Kita akan belajar sama-sama selama bulan ini Bapak Ibu. Tapi mari kita fokus kepada topik yang kedua tentang keluarga. Ada beberapa kebenaran, ada beberapa pokok penting Bapak Ibu ingin saya share, sampaikan kepada Bapak Ibu, sehubungan dengan topik ini. Khususnya, sekali lagi, berdasarkan pengalaman yang Tuhan izinkan, berdasarkan belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, bahkan juga dalam pengalaman langsung sebagai ayah, sebagai suami, dalam keluarga saya sendiri. Pokok yang pertama Bapak Ibu, semua dengan prioritas ini. Apa dasar pemikiran saya dan alasan saya, sehingga saya katakan tadi bahwa saya secara pribadi semakin yakin. Setelah Tuhan, atau kalau kita memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya, saya yakin kita akan menempatkan keluarga kita sebagai prioritas yang berikut. Paling tidak ada dua alasan Bapak Ibu bagi saya secara pribadi ya, pemikiran saya dan alasan saya pribadi. Yang pertama, alasan atau pemikiran berdasarkan fakta, bukti-bukti dalam pelayanan counseling. Salah satu tren yang cukup mengganggu saya sebagai hamba Tuhan selama ini Bapak Ibu yang saya saksikan dalam pelayanan, berasal dari mana? Berasal dari keluarga atau pasangan-pasangan suami istri, termasuk keluarga-keluarga hamba Tuhan yang sejawat dengan saya, keluarga-keluarga pendeta yang akhirnya harus mengabaikan keluarga mereka demi karir, demi pekerjaan, demi pelayanan, demi gereja mereka, demi mengembangkan gereja mereka. Bapak Ibu, contoh saya pernah bertemu waktu di Indonesia dengan seorang istri pendeta di Indonesia, memimpin satu gereja yang cukup besar di salah satu kota di Indonesia. Saya ingat pada waktu itu suaminya sedang terbaring sakit keras di tempat tidur. Tapi Bapak Ibu, waktu saya sempat bertemu dengan istri dari pendeta, mereka berdua sama-sama pendeta. Terus saya kaget karena suaminya lagi terbaring sakit, tapi saya lihat istrinya sibuk pelayanan. Bahkan waktu saya temui, waktu saya datang mau mendoakan, istrinya katakan, izin Pak Riki, saya harus ada pelayanan yang lain yang harus saya tangani sekarang. Terus saya katakan, Tante, kenapa tidak tinggal dengan Om? Dan istri pendeta itu katakan, Pak Riki, saya harus mengutamakan pelayanan. Karena kalau saya mengutamakan pelayanan, suami saya pasti akan diurus oleh Tuhan. Bapak Ibu, benar atau tidak, mari sama-sama kita lihat. Bapak Ibu, bagi saya, bagi beberapa orang, kesibukan dan jam kerja yang panjang adalah tanda seorang ayah atau ibu pendeta yang sukses. Mungkin. Tapi pertanyaan saya adalah,
Ketika saya banyak melihat dan mengetahui sendiri dalam counseling betapa banyaknya rumah tangga atau suami istri yang bekerja. Juga banyak pendeta yang akhirnya kelelahan, burn out dalam mengejar karir, uang, jabatan, bahkan kesuksesan dalam pelayanan, sibuk ini dan itu, diundang sana dan sini. Akhirnya mereka kelelahan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya burn out, tidak bisa melanjutkan lagi pekerjaan, tidak bisa melanjutkan pelayanan. Tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga kehilangan family, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak-anak mereka. Dalam banyak hal, dalam banyak bentuk. Sehingga saya bertanya-tanya, apakah memang ini model atau contoh yang baik? Yang berikut Bapak Ibu, banyak cerita yang tidak bisa saya sampaikan hari ini semuanya. Salah seorang anak pelayanan saya waktu di Indonesia, waktu dia menjadi guru di salah satu sekolah cukup terkenal di Indonesia. Dia jadi guru sehingga waktu terima raport, Bapak Ibu, anak-anak pada datang terima raport. Satu kali dia bertemu dengan seorang anak dari seorang businessman, seorang yang mungkin kaya di daerah itu. Dia kaget karena yang antar anaknya ini terima raport, sopir dan pembantu. Kemudian dia tanya kepada anak ini. Orang kaya tentunya karena sekolah di sekolah yang mahal. Papa mama di mana? Kemudian anak ini jawab, oh papa mama lagi sibuk cari uang untuk saya. Bapak Ibu, papa mama sibuk cari uang untuk saya. Sehingga anak mengambil rapor pun diantar oleh sopir dan pembantu. Bapak Ibu, ini mungkin jadi tren ya di mana-mana. Tapi Bapak Ibu ironis sekali, mencari uang untuk anak. Tapi akhirnya kehilangan waktu-waktu terpenting dengan anak dalam masa-masa pertumbuhan. Cerita dari salah seorang teman hamba Tuhan di salah satu kota, saya tidak sebutkan kotanya Bapak Ibu. Di salah satu kota di Indonesia, saya ketemu dengan pendeta ini, teman saya, teman hamba Tuhan. Saya kaget karena dia ceritakan, Ricky, baru-baru ini di gereja saya ada 4 pasangan suami istri. Datang kepada pendeta, pada gembala kami. Kenapa? Minta counseling. Saya bilang, oh counseling pranikah ya? Bukan. Counseling pra-perceraian. 4 pasangan sekaligus. Dan Bapak Ibu, yang saya mau angkat, yang saya mau share, Bapak Ibu, menarik karena teman saya cerita. 4 pasangan ini, waktu mereka masih susah, mereka mulai bekerja, bisnis mereka dari bawah, mereka belum punya apa-apa. Keluarga mereka harmonis. Sampai anak-anak mereka usia sekolah dasar, keluarga mereka harmonis. Mereka selalu punya waktu bersama-sama, mereka sangat saling mencintai. Tapi ketika bisnis mereka makin sukses, mereka punya beberapa rumah, mereka punya beberapa villa. Uang mereka makin banyak. Mereka minta konseling pendeta untuk bercerai. Kenapa? Tidak bisa menyambung lagi. Mereka tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga mereka. Kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak-anak. Ada beberapa dari pasangan itu yang katakan, ditanya pendeta kenapa? Karena suami sudah selingkuh. Bahkan ada yang istri juga selingkuh. Bapak Ibu, ini contoh. Istri seorang hamba Tuhan memberikan nasihat kepada saya dan Sarah waktu kami mau menikah. Bagi saya dan Sarah, Ibu Sarah, satu nasihat yang sangat berharga. Dia katakan, Sarah, waktu kami awal menikah, jadilah istri yang punya waktu dengan anak-anak. Jangan sibuk melayani, sehingga kamu akhirnya kehilangan waktu dengan anak-anakmu sendiri. Bapak Ibu, belakangan kami baru tahu kenapa Ibu Pendeta itu memberi nasihat seperti itu kepada kami. Karena dia belajar dari hidupnya, dari keluarganya sendiri. Ibu ini, anak atau keluarga ini, keluarga hamba Tuhan ini, harus melihat anak-anaknya yang tidak terurus ketika mereka suami istri. Sejak menikah mereka sibuk pelayanan sana-sini. Mereka kehilangan anak-anak mereka. Anak-anak mereka tidak terurus, bahkan banyak atau beberapa dari anak mereka terlibat dalam drugs dan narkoba. Bapak Ibu, banyak contoh yang lain. Terakhir, survei waktu Ibu Sarah menjadi pembina tunas remaja di salah satu gereja di Indonesia. Hampir sebagian besar diberi kesempatan untuk melayani tunas remaja. Kemudian di satu gereja, kemudian Ibu Sarah memberi survei singkat sebelum dia berkhotbah, Bapak Ibu. Dia katakan, Ibu Sarah surveinya sebelum dia berkhotbah sebagai introduksi. Siapa yang paling kalian benci dalam hidup kalian? Bapak Ibu, Ibu Sarah sampaikan kepada saya, dia kaget dengan hasil survei 60-70%. Dari hasil survei anak-anak umur kalau nggak salah 5 SD, 6 SD, 1 SMP, 2 SMP. Apa jawaban mereka, Bapak Ibu? Yang paling saya benci dalam hidup saya adalah orang tua saya sendiri. Papa mama saya. Bu Sarah tanya, kenapa? Mereka bilang, karena papa mama saya sibuk ini, sibuk itu, keluar sana, keluar ini. Kerja, tapi kami tidak punya waktu bersama. Bapak Ibu, itu alasan saya secara pribadi dan juga berdasarkan beberapa fakta dalam pelayanan. Sekarang, mari kita lihat lebih jauh. Alasan yang berikut. Pemikiran atau alasan pemikiran berdasarkan apa kata Tuhan
Atau apa kata kitab suci dari beberapa firman Tuhan yang saya sudah baca kepada Bapak Ibu tadi. Bapak Ibu, menurut saya sekali lagi harus kita akui ya, kita telah melewati atau mungkin masih tapi telah melewati masa-masa dari global pandemic selama 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Tapi Bapak Ibu, harus kita akui global pandemic dalam hampir 3 tahun belakangan ini telah menjungkir balikkan kehidupan sebagian besar dunia. Kenapa Bapak Ibu? Selama pandemik, orang-orang diharapkan terus bisa menghadapi tantangan untuk bagaimana tetap bisa mempertahankan pekerjaan. Dihadapkan dengan tantangan bagaimana bisa tetap mempertahankan gereja supaya gereja tetap bisa running, bisa berjalan. Dan yang terpenting selama global pandemic, kita juga ditantang untuk bagaimana caranya supaya bisa tetap mempertahankan keluarga saya. Kenapa Bapak Ibu? Harus diakui sebagian besar keluarga di Amerika memang hanya menghabiskan beberapa jam bersama keluarga mereka karena sibuk dengan pekerjaan mereka. Waktu-waktu bersama keluarga mereka adalah waktu-waktu sisa yang mereka berikan kepada pasangan ataupun anak-anak mereka di tengah segudangnya kesibukan mereka. Sehingga waktu global pandemic, Bapak Ibu, mau tidak mau bekerja di rumah, Bapak Ibu, berubah. Kenapa? Mau tidak mau, harus bersama-sama dengan keluarga. Harus ada di rumah bersama dengan anak-anak. Dan survei membuktikan, Bapak Ibu, karena memang dulunya sudah tidak pernah punya waktu dengan anak, dengan istri, suami. Sehingga selama global pandemic, kumpul di rumah bukan justru membaik. Tapi tingkat depresi, tingkat stres suami istri termasuk anak-anak makin tinggi. Karena mereka bilang justru mereka ada bersama di rumah itu menjadi neraka Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang mereka sudah tidak punya waktu lagi. Sehingga selama ini boleh dikatakan rumah, saya pakai istilah rumah hanya seperti airport yang menjadi landasan untuk mendarat dan terbang lagi. Rumah seperti airport, seperti hotel, nginap 1 malam, 2 malam, keluar. Seperti landasan terbang, mendarat, terbang lagi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, akhirnya keluarga menjadi momok. Keluarga bukan menjadi rumah atau keluarga bukan lagi menjadi tempat happy, tempat sukacita. Tapi neraka. Itulah yang menjadi alasan sekarang Bapak Ibu, semakin banyak orang menunda untuk menikah. Semakin banyak orang ingin punya anak lebih sedikit. Kenapa? Mereka rasa stres. Bagi mereka anak itu beban, bukan berkat. Saya nggak suruh juga Bapak Ibu punya anak 10, 12. Sekarang ini Bapak Ibu di zaman sekarang, apalagi ekonomi makin susah. Di Amerika telur juga telur aja sudah habis Bapak Ibu. Aduh kalau 12 anak. Tapi ada seorang hamba Tuhan, seorang teman katakan gini. Dikasih 2 anak, 1 anak, Tuhan berkati 1 anak. Tuhan kasih 2 anak, Tuhan berkati 2 anak. Tuhan kasih 5 anak, Tuhan berkati 5 anak. Tuhan kasih 12 anak, itu semua berkat. Tuhan pasti juga akan cukupkan dan memberkati 12 anak. Satu sisi betul Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang pasti, Alkitab sangat jelas. Berkat mengatakan kepada kita Bapak Ibu, bicara soal keluarga. Alkitab jelas mengatakan bahwa pernikahan adalah panggilan paling mendasar bagi manusia. Bapak Ibu bisa baca Kejadian 2 ayat 18. Bapak Ibu. Setelah Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, Allah menciptakan apa? Manusia. Allah menciptakan institusi rumah tangga, keluarga. Alkitab secara konsisten menggunakan pernikahan dan melahirkan anak, beranak cucu sebagai lambang berkat. Bapak Ibu bisa lihat dalam Mazmur 113 ayat 9, Mazmur 128 yang saya bacakan tadi ayat 3-4. Bahkan Bapak Ibu lihat perjanjian lama dimulai dengan gambaran suami istri. Dimulai dengan gambaran laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Perjanjian baru diakhiri dengan pesta pernikahan secara simbolis. Sehingga Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu pelajar Alkitab mulai dari Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan manusia, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan benar-benar mengingatkan kita. Pernikahan, keluarga, rumah tangga adalah satu panggilan yang paling mendasar dari kita manusia. Bahkan Alkitab juga menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa keluarga kita itu adalah sekolah pertama pelatihan rohani dari manusia. Keluarga menjadi sekolah paling pertama untuk kita menghasilkan anak-anak yang kuat, yang matang secara rohani. Sekali lagi, keluarga Alkitab katakan sebagai sekolah pertama pelatihan rohani. Bahkan, Bapak Ibu baca, Ulangan pasal 6, 7-8, memerintahkan orang tua untuk menjadikan hal-hal tentang Allah sebagai topik percakapan dan kehidupan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Bapak Ibu lihat, itu kata firman Tuhan, alasan pemikiran dari apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dalam bagian ini Bapak Ibu, saya melihat Alkitab begitu menekankan tentang pentingnya keluarga.
tentang bagaimana pentingnya kita memprioritaskan keluarga. Alkitab tampaknya menunjukkan bahwa pelayanan atau pekerjaan apapun itu, termasuk seorang hamba Tuhan, itu harusnya berada di tempat yang berikut setelah keluarganya. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat, keluarga sukses, seorang bisnismen yang sukses, pekerja yang sukses, itu adalah dampak akibat karena keluarganya yang sukses. Karena dia mendapatkan support, dukungan dari keluarganya. Bapak Ibu, Alkitab menuliskan beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dari 1 Timotius pasal 3, pasal 5 tadi. Jelas, Paulus katakan, mengabaikan keluarga sama dengan orang yang tidak beriman. Paulus mensejajarkan seorang kepala rumah tangga yang mengabaikan rumah tangganya, mengabaikan keluarganya. Dia sejajarkan atau dia samakan dengan orang yang murtad, orang yang tidak beriman. Bapak Ibu bisa dalam perjanjian lama, Keluaran pasal 20, Ulangan pasal 6 ayat 7. Tuhan jelas katakan, memprioritaskan keluarga adalah salah satu perintah terbesar dalam hukum Taurat. Dalam perintah Tuhan, Keluaran 20, Ulangan pasal 6. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yang berikut, Alkitab jelas katakan, 1 Timotius pasal 3, 4-5 tadi. Memprioritaskan keluarga adalah prasyarat atau dasar kesuksesan dari pekerjaan kita, bahkan juga dari pelayanan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, Alkitab katakan, ingat pokok ini. Mengabaikan keluarga, Paulus atau Alkitab samakan dengan orang yang murtad, tidak beriman. Memprioritaskan keluarga adalah salah satu perintah terbesar dalam hukum Taurat, dalam kitab suci. Dan memprioritaskan keluarga adalah dasar, adalah prasyarat dari kesuksesan sebuah pelayanan atau juga pekerjaan kita. Bapak Ibu, yang berikut. Sini saya tutup atau terakhir Bapak Ibu. Menurut saya setelah kita belajar dari kitab suci, apa kira-kira tindakan atau langkah praktis yang harus Bapak Ibu dan saya kita kerjakan sebagai tanda bahwa kita memprioritaskan keluarga kita? Sekali lagi, ini yang saya dapatkan. Tidak pengalaman dalam hidup saya dan keluarga saya sendiri, tapi juga dalam melihat firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan dan Bapak Ibu bisa lihat usulan saya atau tips ini, langkah praktis. Ingat, sampai Tuhan Yesus datang kembali, pekerjaan atau pelayanan tidak akan pernah selesai. Selalu ada orang lain untuk dijangkau, bicara soal pelayanan. Selalu ada pengkhotbah lain yang akan memberitakan berita keselamatan. Demikian juga dengan pekerjaan kita, di kantor atau dalam bisnis, dalam bentuk apapun. Selalu Bapak Ibu akan terus ada, tidak pernah stop. Tapi jangan lupa, waktu-waktu dengan istri, dengan suami, waktu-waktu dengan anak-anak kita, ada limit. Ada batas, satu waktu mereka akan pergi, mereka akan meninggalkan kita, mereka akan menikah, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita membiarkannya Bapak Ibu, kalau kita fokus kepada pekerjaan pelayanan, kita banyak menghabiskan waktu di sana. Kalau kita biarkan itu terjadi terus-menerus, maka pekerjaan dan pelayanan kita akan menyita seluruh waktu kita. Keluarga kita lah selalu yang menjadi korbannya. Jadi tugas Bapak Ibu dan saya, melalui topik ini mari sama-sama kita evaluasi. Tugas kita bersama adalah kita harus memastikan sekarang ini bahwa keluarga kita merasa kita dicintai. Keluarga kita adalah tempat pelayanan kita yang paling utama. Itulah pelayanan kita yang terpenting. Dan kita tahu, kita pastikan bahwa keluarga kita diperhatikan oleh kita. Bapak Ibu, usulan atau tindakan sebagai langkah memprioritaskan keluarga, usulan secara praktis. Ya, Bapak Ibu. Ada beberapa hal. Bapak Ibu bisa setuju, Bapak Ibu bisa tidak, Bapak Ibu bisa catat, Bapak Ibu bisa tidak setuju, tapi ini yang saya lihat. Kalau Bapak Ibu mau memprioritaskan keluarga, langkah ini yang harus diambil. Kapan? Sekarang juga. Nanti saya jelaskan. Yang pertama, untuk bapak-bapak, jadilah imam bagi keluargamu sendiri. Jadilah seorang ayah dan suami yang takut Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas utamamu. Tugas kita lah yang harus menjadi imam, Bapak, karena kitalah kepala keluarga. Kita harus menjadi imam bagi istri, kita juga harus menjadi imam bagi anak-anak kita. Yang kedua, habiskan waktu lebih banyak dengan keluarga daripada pekerjaan dan pelayanan. Mungkin tanya, oh bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Kalau saya nggak kerja, saya mungkin nggak bisa menghidupkan keluarga saya. Bagaimana mungkin saya bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga daripada pekerjaan dan pelayanan? Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu mau kehilangan pekerjaan pelayanan atau Bapak Ibu mau kehilangan keluarga karena kesibukan Bapak Ibu. Saya juga kurang setuju dengan prinsip pentingkan kualitas daripada kuantitas. Banyak orang katakan, oh nggak apa-apa kok, saya banyak menghabiskan waktu yang lain, tapi waktu saya bertemu dengan anak-anak istri saya, mungkin 1 jam, 2 jam. Tapi kualitasnya, Bapak Ibu, ini omong kosong. Bagaimana mungkin bertemu 1-2 jam kualitas? Dibandingkan dengan Bapak Ibu menghabiskan 8 jam, mungkin lebih, 10 jam dengan keluarga. Tapi dengan kualitas yang sama. Jangan terpancing dengan slogan ini Bapak Ibu.
Yang berikut, jika Bapak Ibu bersama dengan keluarga, ada waktu bersama keluarga, fokuslah 100% kepada mereka. Jangan berbagi perhatian dengan yang lain. Ketika Bapak Ibu berada di rumah, perhatikan, ambillah waktu dengan istri dan anak-anak, fokus kepada mereka, jangan kepada hal yang lain. Suami dan istri kita tidak hanya butuh kehadiran kita, Bapak Ibu, tapi mereka, anak-anak kita juga. Mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan sentuhan, membutuhkan belayan, membutuhkan waktu-waktu bermain bersama dengan kita. Yang berikut, kalau Bapak Ibu serius dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Bapak Ibu bisa penuh totalitas dalam pelayanan, bisa penuh totalitas dalam pekerjaan, bisa komitmen dalam pekerjaan, bisa penuh totalitas. Bapak Ibu juga harus serius, penuh totalitas, penuh komitmen dalam mengurus rumah tangga, dalam mengurus keluarga. Serius. Yang berikut Bapak Ibu, padukan keluarga dengan pekerjaan dan pelayanan kita. Jadikan mereka sebagai tim pendukung kita yang pertama. Jangan pernah juga jadikan keluarga sebagai kambing hitam untuk tidak melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pernah menjadikan urusan keluarga menjadi alasan untuk Bapak Ibu juga mengurangi totalitas Bapak Ibu dalam pelayanan. Kenapa? Karena anak-anak kita akan belajar arti pelayanan, arti komitmen. Dari mana? Dari kita sebagai orang tua. Sehingga semuanya harus berjalan secara simultan, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang sibuk pelayanan, saya katakan tadi contoh ekstrim, sibuk pelayanan lupa keluarga. Tapi ada juga orang atau keluarga orang tua, waktu mau menikah, waktu mau punya anak, katakan, wow, saya berdoa supaya anak-anak saya bisa melayani Tuhan, bisa menjadi keluarga yang kami sekeluarga bisa melayani. Tolong Pak Pendeta doakan. Tapi waktu punya anak, ada saja alasan anak untuk tidak melakukan pelayanan. Anak selalu dijadikan alasan. Bapak Ibu yang berikut, selalu punya prinsip family first. Jangan pernah merasa bersalah untuk membatalkan meeting di kantor atau juga pelayanan di gereja atau janji-janji yang lain kalau memang ada urusan penting untuk keluarga. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jika keluarga kita memang membutuhkan kita, harus seimbang. Jangan pernah jadikan keluarga sebagai alasan untuk meninggalkan pelayanan. Tapi juga jangan pernah berani menolak kalau memang keluarga lagi membutuhkan Bapak Ibu. Karena mereka yang terpenting. Dan yang terakhir, berdoalah untuk istri dan anak-anak kita tiap-tiap hari. Kalau perlu, tumpang tangan buat mereka. Berkati mereka, serahkan hidup dan masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Terlalu banyak kisah dan cerita dan contoh. Kita sudah berusaha kerja keras untuk mengatakan yang baik kepada anak-anak kita. Apalagi pendeta hamba Tuhan. Sejak dalam perut sudah dibacakan ayat firman Tuhan. Sejak masih dalam perut. Sudah dinyanyikan lagu-lagu rohani. Tapi nanti waktu mereka besar, Bapak, mereka juga bisa mengambil keputusan dengan diri mereka sendiri. Sehingga tidak ada jalan lain. Bapak Ibu, kalau kita bisa punya keluarga, anak-anak kita bisa berhasil, bisa sukses. Bukan kita. Tapi doa kita lebih penting. Tuhan, karena anugerah. Saya sendiri mengalami Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan saya, bukan kami sebagai orang tua. Kami banyak kegagalan, kekurangan, kelemahan. Tapi doa untuk mereka, anugerah. Bawa mereka terus di hadapan kaki Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu baca kembali Mazmur 128 tadi. Apa dampak ketika kita memprioritaskan keluarga atau rumah tangga kita? Apa dampaknya? Ketika saya baca Mazmur 128 Bapak Ibu, paling tidak ada beberapa hal sebagai penutup dari khotbah ini. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita memprioritaskan keluarga, kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki, pemimpin keluarga, hidup takut akan Tuhan. Pemazmur katakan ada begitu banyak berkat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa baca ayat 2. Kita akan menikmati hasil jerih payah kita. Bapak Ibu kerja keras, Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu melayani. Tapi janji firman Tuhan kalau kita prioritaskan keluarga, kita bisa nikmati jerih lelah kita. Ingat, ada begitu banyak orang tidak bisa menikmati jerih lelah mereka. Tidak bisa menikmati harta yang mereka dapatkan. Kedua, pemazmur katakan istri kita akan menjadi sumber sukacita. Istri tidak menjadi perongrong. Istri tidak mengambil sukacita kita. Kita nggak stres. Tapi kalau kita takut Tuhan, kita prioritaskan keluarga. Istri, kata firman Tuhan, menjadi sumber sukacita. Ketiga, kita akan menghasilkan anak-anak keturunan yang berkualitas. Itu janji firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita memprioritaskan keluarga kita. Bapak, Ibu, sejak Tuhan menciptakan dunia ini, sejak awal Tuhan menciptakan institusi keluarga, Iblis sudah berusaha untuk menghancurkan rumah tangga. Sudah berusaha menghancurkan hubungan suami istri. Mulai dari Adam dan Hawa. Dan modus operandi setan tetap sama sampai hari ini. Iblis berusaha menghancurkan rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen. Sehingga kita tidak menghasilkan anak-anak yang berkualitas, yang efektif, keturunan yang berkualitas. Tapi justru sebaliknya. Bapak Ibu, Tuhan ingin ketika kita berkeluarga, istri, suami, dan anak-anak kita justru datang atau hadir dalam dunia ini untuk mengefektifkan pekerjaan Tuhan dunia ini.
Bayangkan kalau kita menghasilkan keturunan yang berkualitas. Semua anak-anak takut Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Bapak Ibu, gereja kuat, tapi kita juga bisa mengubah dunia ini. Tapi itulah yang ingin dibatalkan, dihancurkan oleh setan. Setan justru mau berusaha menghancurkan rumah tangga keluarga kita, supaya kita tidak bisa memenangkan dunia ini. Yang berikut Bapak Ibu, firman Tuhan terakhir katakan, kita atau rumah tangga kita akan diberkati dengan kebahagiaan dan damai sejahtera seumur hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu lihat Mazmur 128. Kebahagiaan dan damai sejahtera yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang berduit dan terpopuler seantero jagat raya ini. Tapi kebahagiaan, firman Tuhan katakan, kebahagiaan dari Yerusalem, damai sejahtera dari Sion. Sehingga Bapak Ibu, bukan soal miskin atau kaya, bukan soal semua doa dijawab, bukan soal ada mujizat atau tidak, tapi lebih bicara kepada masalah iman kita kepada Tuhan. Saya yakin sekali lagi, ketika Bapak Ibu dan saya mengutamakan keluarga, rumah tangga, menjadikan keluarga kita sebagai pelayanan kita paling pertama dan utama, Bapak Ibu, kita akan melihat berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Saya mau tutup khotbah saya Bapak Ibu dengan satu tulisan yang saya baca. Terakhir Bapak Ibu ya, ada seorang hamba Tuhan bernama Marty Wilkins menuliskan, ada 10 hal penting yang sangat diinginkan oleh anak-anak masa kini dari orang tua atau dari ayahnya khususnya. Menarik. Yang pertama, bermain kejar-kejaran atau gulat-gulatan bersama mereka. Kedua, tertawa terpingkal-pingkal hingga menangis bersama mereka. Ketiga, membuat kesalahan tapi menjadikan kesempatan untuk belajar bersama dengan anak-anak. Mengajak mereka mengikuti pertandingan mungkin football, baseball, basketball, atau konser musik bersama. Habiskan waktu bersama mereka. Itu yang anak-anak inginkan, anak-anak masa kini inginkan, kata Marty Wilkins. Yang berikut, anak-anak ingin orang tuanya atau ayahnya mengasihi mereka setiap saat. Bukan hanya waktu-waktu sisa. Anak-anak menginginkan mendengarkan mereka dari hati ke hati, ada waktu bersama dengan mereka. Bercerita kepada mereka, mendengarkan mereka bercerita. Mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Sebagai orang tua, mengakui kesalahan, menunjukkan kepada mereka bahwa Anda atau kita mengasihi dan peduli terhadap orang yang miskin dan yang sedang menderita. Jangan anak inginkan, kata Wilkins. Menunjukkan kepada mereka bahwa Anda sangat menghargai orang lain. Yang terakhir, menurut Marty Wilkins, anak-anak masa kini, apa yang mereka inginkan? Mereka inginkan dari orang tua mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, lebih dari segalanya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, sekali lagi, apapun yang terjadi di tengah dunia ini, apapun tantangan yang menantang, menghadang rumah tangga keluarga kita, yang berusaha menghancurkan keluarga kita, yang berusaha melemahkan, merontokkan iman dari keluarga kita dan seisi rumah kita. Biarlah kita belajar dari Yosua. Seperti yang Yosua katakan dalam Yosua pasal 24 ayat 15 yang saya bacakan tadi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi tekad kita semua. Tekad dari keluarga kita. Sekali lagi, apapun tipu daya setan, cara setan yang berusaha menghancurkan keluarga kita, mari dengan suara bulat, dengan tekad, kita pegang apa kata Yosua. Biarlah aku dan seisi rumahku, kita dan semua keluarga kita, tetap beribadah kepada Tuhan saja. Tetap menyembah Tuhan saja. Tetap beriman kepada Tuhan saja. Iman kita, iman keluarga kita, jangan sampai tergoncangkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mungkin hamba menyampaikannya dengan terbatas karena kebenaran tentang family, kebenaran tentang keluarga, ini satu pelajaran dalam Alkitab yang begitu mendalam. Tapi Tuhan, kami juga sadar bahwa sejak Taman Eden, iblis berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Kristen. Berusaha menghancurkan pasangan-pasangan Kristen. Sehingga akhirnya tidak menghasilkan keturunan atau anak-anak di masa yang akan datang yang berkualitas, yang hidup takut Tuhan, yang juga memprioritaskan Tuhan, yang juga bisa survive di tengah tantangan-tantangan dunia ini. Iblis berusaha untuk keluarga Kristen tidak semakin efektif dalam pekerjaan Tuhan dengan berbagai macam cara. Tapi Tuhan, hamba berdoa, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang hamba mungkin sampaikan sederhana atau mungkin tidak terlalu mendalam dengan waktu dan poin-poin tadi, tapi hamba berdoa Roh Kudus bekerja.
Hamba mau berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga, keluarga yang mungkin menonton ibadah ini secara online. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang menghadapi masalah suami istri, masalah dengan anak-anak, hubungan yang retak suami istri anak-anak, mereka kehilangan waktu dengan keluarga anak-anak mereka, mereka lebih memprioritaskan yang lain. Mereka lupa menghabiskan waktu dan keluarga anak-anak mereka. Sehingga mungkin ada yang sudah kehilangan istri, suami, atau anak-anak. Atau mungkin ada yang hampir atau sudah akan kehilangan. Tuhan, berbuatlah mujizat. Lawatlah keluarga-keluarga kami. Lawatlah keluarga-keluarga Bapak Ibu yang sedang menghadapi pergumulan saat ini. Jamah rumah tangga keluarga mereka. Hamba berdoa supaya terjadi pemulihan rumah tangga, pemulihan keluarga saat ini, hari ini. Ketika kami memprioritaskan firman Tuhan. Dan kami menolak, tidak memberi kesempatan kepada setan iblis dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan rumah tangga kami. Tuhan, kami sadar gereja atau tempat kami bekerja bisa tergantikan. Kami bisa diganti. Kami bisa tinggalkan pekerjaan. Di kantor kami bisa diganti dengan orang lain. Di gereja kami bisa digantikan dengan orang lain. Tapi keluarga kami, Tuhan, tidak tergantikan. Kami bisa pindah pekerjaan. Kami bisa pindah pelayanan. Tapi keluarga, istri, suami, anak-anak akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba pun diberkati. Berkati rumah tangga keluarga hamba juga secara pribadi. Tapi hamba berdoa, Tuhan, berkati rumah tangga, keluarga-keluarga dari Bapak Ibu. Juga yang mendengarkan ibadah hari ini, firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, hamba berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya tentang prioritas yang kedua, yaitu bagaimana kita memprioritaskan keluarga sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Doa saya Bapak Ibu dikuatkan, keluarga Bapak Ibu dilawat oleh Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, karena saya secara pribadi juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau ada yang berulang tahun dalam minggu ini, Bapak Ibu bisa lihat di layar atau di screen TV. Baik Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life, this life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for